Anne Avanti, Jalan Hidup. Sang penjahit menjadi ratu keayaan Indonesia. Namanya Anne Avanti. Perempuan luar biasa kelahiran Semarang, 20 Mei 1954, dengan nama asli Siti Maria Josephine Avanti. Sejak kecil, hidupnya tak pernah bergelimang kemewahan. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ibunya hanya seorang penjahit rumahan. Mereka tinggal di rumah sewaan sempit dengan 2 mesin jahit yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Setiap pagi, Anne kecil melihat ibunya menjahit baju pesanan tetangga. Suara deru mesin jahit ibunya bagaikan alunan musik yang menenangkan hatinya. Namun siapa sangka, dari suara itulah sebuah mimpi lahir di dalam diri Anne Avanti. Ketika teman-temannya sibuk bermain boneka, Anne kecil sibuk menggunting sisa kain untuk dibuat baju boneka sederhana. Ia tidak pernah malu memiliki pakaian hasil jahitan ibunya, meski modelnya sederhana dan kadang hanya sisa kain. Yang terpenting baginya, ia membantu meringankan beban sang ibu. Masa remajanya pun tak mudah. Keluarganya kerap pindah kontrakan karena kesulitan membayar sewa. Anne sempat merasa putus asa. Namun dalam hatinya, ia bersumpah, "Suatu hari nanti, aku akan sukses. Aku ingin punya rumah sendiri dan membuat ibu bangga." Lulus SMA, Anne tidak melanjutkan kuliah. Ia mulai bekerja membantu ibunya menjahit. Pelanggan mulai mengenalnya karena hasil jahitannya rapi dan penuh sentuhan kreatif. Tak jarang, ia berani menambahkan bordir, payet, atau potongan unik tanpa diminta, demi membuat pelanggan tampil berbeda. Di usia 25 tahun, Anne menikah dan memiliki anak. Kehidupannya semakin berat, karena suaminya saat itu mengalami kesulitan ekonomi. Namun Anne tidak pernah menyerah. Dengan sisa uang belanja yang ditabung sedikit demi sedikit, ia membuka Gria Busana Permatasari di Semarang. Toko itu hanya ruang kecil berukuran 3x4 meter di pinggir jalan. Ia menjahit sendiri, melayani sendiri, hingga membersihkan toko sendiri. Tidak jarang, saat pelanggan ramai, ia lupa makan siang. Semua ia lakukan dengan hati tulus. Baginya, pelanggan adalah raja, dan kepuasan mereka adalah sumber kebahagiaannya. Ketekunannya berbuah manis. Lambat laun, karyanya mulai dikenal. Ia memberanikan diri membawa kebaya kreasinya ke Jakarta, mengikuti pameran kecil. Orang-orang terpana dengan kebaya rancangan Anne yang memadukan tradisi Jawa dengan sentuhan modern elegan. Jahitannya halus, motifnya berani, dan potongannya membuat wanita manapun tampak anggun bak ratu. Anne Avanti pun menorehkan sejarah. Ia menjadi desainer kebaya ternama Indonesia, melayani klien dari artis papan atas, pejabat, tokoh nasional, hingga tokoh internasional. Dari Ibu Negara Ani Yudhoyono, Agnes Mo, Reisa Broto Asmoro, hingga Miss Universe, semua mengenakan karyanya dengan bangga. Kini, kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun di puncak kejayaannya, Anne tidak melupakan masa lalunya. Ia mendirikan rumah singgah kanker, membantu anak-anak penderita kanker, dan keluarga mereka untuk memiliki tempat bernaung selama pengobatan di rumah sakit. Baginya, kebahagiaan sejati bukan hanya saat karyanya dipuji, tapi ketika hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Anne pernah berkata, "Saya bukan siapa-siapa, hanya penjahit yang diberi Tuhan kesempatan berkarya. Kalau hari ini hidup saya berarti, semua hanya karena anugerah Tuhan." Dari Anne Avanti kita belajar, tidak peduli berapa kecil langkah awalmu, selama kau melangkah dengan hati, Tuhan akan membesarkan langkah itu menjadi jalan kesuksesan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Jika kisah ini menginspirasimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu. Karena setiap orang memiliki potensi hebat di dalam dirinya. Tinggal satu pertanyaan penting. Beranikah kamu memulainya hari ini? Seperti Anne Avanti memulai dari rumah sewaan dengan 2 mesin jahit ibunya? Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya hanya di Kisah Cerita.